Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-107 di tahun 2024 ini. Saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Pokoknya saya mau menyapa oma-oma dan opa-opa dulu penonton Bible Learning. Romo Yosef kok pilih kasih yang disapa cuman oma-oma opa-opa? Kan kemarin di video sebelumnya saya meminta Anda untuk menulis berapa usia Anda, betul? Lalu Anda menulis tuh. Saya lihat ada Oma Etika yang usianya 90 tahun dari Australia. Ada Oma Oka juga, ada Oma Nani juga, ada Oma Vivi usia 70 tahun dari Malang. Luar biasa, ternyata 80% penonton Bible Learning itu oma-oma, opa-opa. Mereka-mereka pencinta firman Tuhan. Mereka-mereka ini kan sudah kenyang makan asam garam kehidupan, bukan? Mereka sudah kenyang dengan segala pengalaman-pengalaman, senang, sedih, pahit, manis, semua makanya mereka sudah merasakan. Tetapi luar biasanya, orang-orang yang sudah kenyang dengan kehidupan, dengan hal-hal duniawi ini, malah di usia senja mereka jadi suka firman Tuhan. Yang muda-muda memang sih ada kemarin yang usianya 14 tahun, yang usianya 7 tahun, katanya menonton bersama omanya. Saya berharap makin lama anak-anak muda semakin suka firman Tuhan. Maka Anda, oma-oma, om tante, coba kenalin betul-betul anak-anak Anda pada firman Tuhan pada channel YouTube Bible Learning ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pada edisi kali ini saya betul-betul mau mengangkat sebuah tema yang menjadi keresahan, yang menjadi kekhawatiran, ketakutan orang-orang tua akhir-akhir ini. Karena apa? Orang-orang tua ini, mereka seringkali konflik bermasalah dengan pasangan-pasangannya, betul? Kita semua sudah tahu, nggak ada Romo pasangan yang sempurna. Kali aja ada Romo. Ada aja kurangnya, ada aja kelemahannya, ada aja kerapuhan. Namanya juga manusia ya saudara-saudara, pasti ada kelemahannya. Nah, tetapi saudara-saudara, keluarga-keluarga Kristiani juga sekarang ini dihinggapi dengan ketakutan bagaimana Romo relasi dengan anak-anak, relasi dengan orang tua mereka, yang seringkali relasi anak dengan orang tua ini cuman simbiosis mutualisme saja, cuman ya kewajiban saja. Demikian juga dengan pasangan-pasangan suami istri. Aku mencintaimu, aku menafkahi kamu karena aku ya bertanggung jawab sudah nikahin kamu misalnya. Sampai-sampai saudara-saudara, orang lupa dengan ikatan yang harus ada. Ikatan yang harusnya menjadi yang utama dalam setiap relasi. Apalagi kalau bukan relasi kasih. Tentang kasih, apa itu kasih? Tindakan-tindakan kasih, bahasa-bahasa yang mengandung kasih, sikap-sikap, hati, perasaan yang berkaitan dengan kasih. Banyak anak sekarang atau orang sekarang tidak lagi mengenal. Kasih mereka anggap sebagai pura-pura. Kasih mereka samakan dengan tuntutan dan kewajiban. Kasih yang menjadi dasar hidup manusia malahan membebani. Karena seringkali orang salah dalam memahami kasih, atau lebih tepatnya orang belum menemukan apa sesungguhnya dari kasih itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef berdoa betul-betul. Saya ngomong begini bukan karena saya sudah mengerti dan memahami 100% ya. Dalam hidup kita saudara-saudara, seiring dengan usia kita, ternyata berbeda cara kita memahami dan melakukan kasih. Betul? Betul Romo. Waktu masih kecil mah orang pokoknya kalau aku dibeliin mainan artinya aku dikasihi sama mama sama papa. Kalau aku tidak dibeliin mainan, aku ini tidak dikasih oleh mama dan papa. Gak peduli alasannya apa, gak peduli kenapa gak dibeliin mainan. Pokoknya papa, mama jahat aja. Betul? Itu yang kita pahami dengan kasih di masa anak-anak kita. Memasuki masa remaja, wah, siapa yang pernah kenal cinta monyet?
Saya termasuk, saya pernah suka sama temen saya karena dia cantik, karena dia itu favorit. Cinta monyet lah. Pokoknya itu kalau orang udah kejangkitan cinta monyet, itu kucing aja bisa rasa coklat. Bayangin coba. Sejauh mungkin ya nggak ada jarak itu nomor sekian. Namanya juga cinta. Pokoknya dia everything. Dia segalanya. Dia itu wah pokoknya cinta mati lah. Cinta buta. Cinta monyet. Seringkali kita berfokus pada fisik, bukan dia ganteng kah, dia cantik kah. Lalu juga apakah relasi ini mendatangkan keuntungan buat kita. Romo, sejak saya pacaran Romo di masa SMA, saya lebih semangat sekolah Romo. Kalau dulu nggak punya alasan buat nyisir aja saya males. Begitu kenal sama dia Romo, wah dikit-dikit nyisir, pakai minyak rambut, dikit-dikit yang cewek-cewek dandan, ngaca, dan touch up. Cinta seringkali di masa remaja hanya soal fisik dan apakah relasi ini menguntungkan atau tidak. Nah, seiring dengan bertambahnya kedewasaan kita, bertambahnya usia kita, oma-oma atau papi mami nih, orang-orang dewasa pasti langsung bisa ketawa. Halah, ternyata anakku itu cinta-cintaan cuma cinta monyet aja. Cinta karet. Dikit-dikit lengket, dikit-dikit mau ketemu, dikit-dikit video call tiap malam, chatting-chattingan, ngasih kabar udah tidur apa belum. Siapa yang pernah begitu sama pacarnya waktu remaja? Teleponan, pokoknya kamu dulu yang tutup telepon, aku nggak mau. Yang sana sama juga, namanya juga bucin ya. Enggak kamu dulu yang tutup telepon. Enggak kamu dulu. Ntar pas ditelepon, kamu nggak sayang lagi sama aku. Begitu bukan? Akhirnya sampai jam 3 pagi ini, telepon nggak tutup-tutup. Akhirnya ya nggak tidur. Besok pagi bangun kesiangan. Tapi namanya cinta monyet dinikmati luar biasa. Tapi setelah orang masuk usia 20-30, ya kayak gitu-gitu mah, Romo kok bisa ya dulu kayak begitu. Kalau sekarang kok dia geli Romo kalau begitu. Karena apa? Bertumbuh kesadaran kita. Bertumbuh kita juga dengan pengalaman-pengalaman kita. Karena di usia 20-30 banyak orang baru sadar. Ternyata cinta tidak identik dengan rupa. Cinta tidak identik dengan selalu kemana-mana bersama. Dengan ungkapan-ungkapan manis. Dengan surat cinta sekalipun. Tapi di masa seperti ini, di usia 20-30, banyak dari kita mengalami luka. Mungkin bukan luka sih, tapi kita dihadapkan pada sebuah realita yang tidak sejalan dengan harapan dan impian kita. Betul apa betul? Coba, di umur berapa Anda baru tahu bahwa cinta itu bukan sekedar tampang. Bukan cinta itu bukan sekedar kata. I love you, I love you, I love you. Ternyata di belakang aku Romo dia selingkuh. Di belakang aku Romo dia mendua. Ternyata kata-kata cintanya itu pura-pura. Ternyata cintanya bersyarat. Itu di usia 20-30 saudara-saudara. Maka di usia seperti ini orang sebetulnya udah nggak ngejar lagi apa itu cinta. Kadang-kadang di usia seperti ini cinta datang tanpa terduga. Justru cinta sejati datang ketika kita nggak ngejar-ngejar lagi, nggak nyari-nyari lagi. Tapi dia datang ketika kita siap atau tidak siap. Nah, di usia seperti inilah beriring dewasa kita semakin dewasa, iman kita semakin bertumbuh, baru kita kenal apa itu cinta, apa itu kasih. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mau menerima kelebihan maupun kekurangan, kasih yang mau mengerti, kasih yang gak harus sama sih Romo. Kadang-kadang justru yang cocok itu ketika dua pribadi yang berbeda. Yang satu banyak ngomong, yang satu pendiam. Justru yang itu yang awet biasanya. Yang satu rapi banget, yang satu berantakan banget. Justru itu yang awet biasanya. Nah, saudara-saudara, betul bukan definisi tentang kasih, tentang cinta itu betul-betul mengajarkan kita banyak hal. Nah, ketika kita usia 50, 60, 70, saya berdoa mudah-mudahan Anda sebelum kita mengakhiri usia kita, hidup kita di dunia ini, mudah-mudahan kita bisa mengerti, mengalami, berkenalan dengan yang namanya the real love. Kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati.
Mudah-mudahan entah dari pasangan hidup, dari sahabat, dari kawan, dari orang tua, dan juga kita menemukan secara paripurna dan sempurna dari Allah sendiri. Hal itu saya bisa memahami dan melihat itu dari Hosea bab 11. Jadi kebetulan saudara-saudara tadi pagi saya mengajar di kelas, saya mengajarkan tafsir Hosea bab 11. Dari sini kita bisa belajar betul-betul bagaimana Allah yang mengasihi orang Israel dibalas dengan ketidaksetiaan dari pihak Israel. Tapi Allah tetap mengasihi, tetap mencintai. Itulah kasih yang sejati. Allah mau menghukum Israel karena memang Israel layak untuk dihukum. Tetapi ketika Allah mau menghukum Israel, di waktu yang bersamaan hati Allah luluh lantah. Hati Allah berbalik, gak jadi menghukum. Allah sadar kasihnya tidak pernah berubah, tidak pernah kurang, tidak pernah hancur berkeping-keping. Kasih Allah, kasih adalah kasih, bukan yang lain. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mau menerima apa adanya. Nah, misalnya saudara-saudara, kalau Anda lihat ya, baca silakan nanti Hosea bab 11 ayat 1 itu sampai ayat 7 lah katakanlah. Dikatakan begini, kasih Allah berhadapan dengan ketidaksetiaan. Dikatakan begini di ayat 11 bab 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Saudara-saudaraku terkasih, dikatakan ketika Israel masih muda. Kata muda dalam kitab suci seringkali digambarkan sebagai simbol orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang butuh pertolongan, orang-orang yang belum bisa mandiri. Ketika Israel belum bisa menjawab atau membalas kasih Allah, Allah sudah mengasihi bangsa ini. Seperti juga kasih Allah kepada kita. Sebelum kita bisa kasih kolektor yang gede-gede, sebelum kita bisa berdoa dan mengucap syukur pada Allah, sebelum kita membalas kasih Allah dengan pelayanan-pelayanan kita, Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu poinnya saudara-saudara. Tetapi kita baca ayat 2. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal. Mereka membakar korban kepada patung-patung. Lihat di ayat 1 tadi kita bisa melihat bagaimana Allah mengungkapkan pengalamannya mengasihi bangsa Israel. Bahkan ketika bangsa ini belum bisa membalas kasih Allah. Tapi langsung di ayat 2 respon. Jawaban balasan dari Israel adalah ketidaksetiaan, penyembahan berhala, menduakan Allah, menomorduakan Allah, tidak menjadikan Allah yang utama dalam hidup mereka. Sebuah pemberontakan yang luar biasa. Dikatakan di ayat 3, setelah kasih Allah berbalas dengan pemberontakan, ternyata ya dikatakan, padahal aku yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Lihat saudara-saudara, kasih, the real love, kasih yang sejati, meskipun tidak berbalas, tidak dibalas dengan kasih, kasih tetaplah kasih. Itulah ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Meskipun kasih Allah berhadapan dengan ketidaksetiaan orang Israel, di ayat 3 Allah tetap mengasihi. Saya aja sampai merinding ketika membaca teks ini saudara-saudara. Iya ya, bagaimana kasih Allah itu besar banget sama kita. Bukan kita yang berjuang saja mengasihi Allah, membalas cinta Allah. Tetapi Allah tidak pernah ada henti-hentinya mengasihi saya dan juga Anda. Kasihnya tidak pernah berubah. Ini silakan bisa menjadi gambaran buat orang-orang muda. Orang-orang yang baru mengenal cinta, orang-orang yang lagi bucin, kasih, the real love. Sebelum kita bisa mencintai, ternyata kita sudah dicintai oleh Allah. Dikatakan di ayat 3 di bagian akhir, mereka tidak mau insyaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Lihat di sini, ternyata
Bukan cuman gara-gara Israel tidak bisa membalas cinta Allah di sini. Dikatakan mereka memang tidak mau insaf. Mereka tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau peduli tentang Allah mereka. Ini sesuatu gambaran yang sangat amat menyedihkan di zaman Nabi Hosea. Saudara-saudaraku yang terkasih, di ayat 4 kita akan melihat dua ungkapan yang secara luar biasa selalu ada bersama-sama, selalu nempel, yaitu aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Emet dan chesed. Chesed dan emet, kasih, kesetiaan. Ini dalam kitab suci tidak pernah bisa dipisahkan. Selalu bareng-bareng. Nah, dalam bahasa Ibrani, chesed dan emet itu selalu digabungkan, diikat dengan huruf namanya waw. Waw itu dalam bahasa Ibraninya, Indonesia, dan kasih dan kesetiaan. Saudara-saudara, mungkin karena kita belum berpengalaman, mungkin karena kegagalan, mungkin karena kelemahan, kita seringkali memisah-misahkan ini antara kasih dengan kesetiaan. Dua hal yang harusnya nempel, harusnya ada bersama-sama, tapi karena kelemahan, kesalahan, trauma-trauma kita, seringkali kita pisah-pisahin. Antara kasih dengan kesetiaan, dua hal yang berbeda, kita pisah-pisahin. Ketika kasih dan kesetiaan dipisah, akan jadinya beban. Ketika Anda mendidik anak-anak Anda, menyekolahkan mereka, coba kalau cuman ini sebuah kewajiban, beratnya minta ampun. Ketika kasih dan kesetiaan dipisah, akan membebankan kita. Maka semua, sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak yang mendidik, yang menemani orang tuanya yang sudah renta, yang sudah sakit-sakitan, tanpa kasih, tanpa kesetiaan, pasti akan berat dan membebani. Nah, saya berharap dalam perjalanan hidup kita, kasih dan kesetiaan yang tadinya di otak kita pisah-pisahin, kita betul-betul kita tempelin lagi dengan wow tadi. Maka kalau nanti Anda melihat sungguh-sungguh dalam diri pasangan Anda, dalam diri anak-anak Anda, dalam diri orang tua Anda, bisa betul-betul menyatukan kasih dan kesetiaan, reaksi kita apa? Wow, itu maksudnya saudara-saudara. Wow, luar biasa. Ternyata suamiku bukan cuma mengasihi aku, dia setia. Ternyata istriku bukan cuma setia sama aku, tapi dia menjalani semua dalam kasih. Demikian juga dengan anak dan orang tua. Saudara-saudaraku terkasih, di Hosea bab 11 ya, Anda akan melihat itu bagaimana Israel seharusnya dihukum. Bagaimana Israel harusnya dihancurkan oleh Allah karena merusak perjanjian, karena mereka tidak mau dikasihi. Dikatakan mereka betah membelakangi aku. Mereka bukan cuma jatuh dalam dosa, lalu jatuh lagi, tapi suka, demen, nyaman dengan keadaan mereka yang berdosa. Nah, sebrutal-brutalnya tingkah laku, tindakan, sikap yang diambil oleh bangsa Israel yang memang layak dihukum. Tapi silakan Anda baca ya, Hosea bab 11 ayat 7. Ini kuncinya. Di situ diungkapkan, umatku betah membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Kata umatku dalam bahasa Ibrani itu ami. Am itu umat atau bangsa, I itu aku, milikku, ami, umatku. Seringkali dalam teks-teks perjanjian lama, ketika para penulis perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian lama menggunakan kata umatku, itu mau menggambarkan sebuah nostalgia yang manis, sweet memory. Ketika seringkali diungkapkan dalam kitab Keluaran kata umatku, umatku, umatku. Bagaimana Allah memilih bangsa ini, Allah mengasihi bangsa ini. Tadinya relasinya baik-baik saja. Ada perjanjian yang sangat luar biasa antara Allah dengan Israel, di mana Allah memutuskan akan menjadi Allahnya orang Israel. Ketika orang Israel memutuskan mereka akan menjadi umat miliknya Allah. The sweet memory, relasi yang baik, relasi yang luar biasa. Tapi persis seperti orang menikah dalam relasi, terpisah lama-lama, rusak oleh konflik, rusak oleh saling tidak percaya, rusak oleh kesalahan demi kesalahan pasangannya. Tapi di sini
Kata umatku, panggilan kesayangan Allah kepada orang Israel ini dipakai oleh Allah. Allah tidak mengganti ungkapannya dengan kebun binatang gitu ya. Coba kalau Anda lagi berantem sama pasangan, itu kan seringkali kita karena emosi, luka, trauma, kita seringkali caci maki bukan, dengan ungkapan-ungkapan kotor seringkali yang kalau bisa menyakiti, menusuk perasaannya, menghancurkan dia. Tapi di sini belajarlah dari Allah. Sekesel-keselnya, semarah-marahnya tetap menyapa bangsa ini dengan kata umatku. Ini penting juga buat anak-anak muda nih. Seringkali kita dengan teman-teman, dengan orang tua teman kita, dengan ya pergaulan di luar, kita manis, cute banget, bisa menyapa, bisa membalas ungkapan, bisa berkata-kata yang baik. Tapi ketika dengan orang tua sendiri, di rumah galak, omongannya ketus, dingin, seringkali wah pakai emosi. Saudara-saudara yang terkasih, coba belajar dari Allah sendiri yang menyapa kita yang berdosa ini dengan kata umatku. Ami, aku mengasihimu, aku siap berkorban untukmu, aku akan memberikan segala-galanya untukmu, menyediakan jalan-jalan untukmu, aku siap menerima engkau kembali, aku siap memulihkan kehidupanmu. Coba berbalik pada Tuhan. Nah itu dia. Saudara-saudara, terima kasih. Semoga dengan video ini, relasi-relasi yang rusak antara anak orang tua, suami dan istri, pasangan-pasangan bisa dipulihkan. Ketika kita sama-sama belajar menemukan cinta yang sejati yang kita bisa lihat dari wajah Tuhan. Saya Romo Yosef berdoa buat Anda semua. Bye-bye. Tuhan berkati.